Pernah nggak sih Anda ngerasa, aduh gemes gitu ya, di kantor atau mungkin di rumah, pas apa yang Anda harapkan dari orang lain atau situasi gitu, ternyata beda banget sama kenyataannya. Hmm, Mirip mungkin sama cerita Fred ini, manajer yang udah yakin banget nih dia melakukan yang terbaik buat pelanggan, tapi malah bikin atasannya, si Bob, kesel banget. Kenapa? Ya karena ekspektasi mereka nggak nyambung. nah iya, Ini kayaknya situasi yang umum banget ya. betul sekali. Dan seringkali akar masalah frustrasi, konflik itu ya emang ekspektasi yang nggak jelas, nggak diomongin, atau ya nggak selaras saja gitu. Nah, di pembahasan kita kali ini, kita mau coba gali lebih dalam nih. Bab 19 dari bukunya Stephen Covey, Principle Centered Leadership. Bab ini fokus banget soal pentingnya mengelola ekspektasi secara eksplisit, secara terbuka. Oke, menarik nih. Jadi, ini bukan sekedar soal beda pendapat biasa ya, tapi lebih dalam lagi soal harapan yang nggak ketemu gitu. Kayaknya Covey ngelihat ini sebagai problem mendasar ya. Iya, fundamental. Terus gimana caranya kita bisa ubah nih asumsi-asumsi yang seringkali implisit, tersembunyi, jadi pemahaman bersama. Pemahaman yang justru bisa bikin hubungan lebih kuat, kinerja juga lebih bagus. Nah, itu dia intinya. Kita akan coba bongkar konsep yang disebut Covey sebagai kesepakatan kinerja menang-menang. Kesepakatan kinerja menang-menang. Oke, Covey kan nunjukin ya, kalau banyak masalah antar manusia, entah di keluarga, apalagi di organisasi, itu akarnya ya dari ekspektasi implisit ini, yang nggak terucap. Betul. Kita tuh sering bawa bagasi sendiri-sendiri ya, dari pengalaman lama, peran sebelumnya, atau bahkan ya fantasi kita sendiri mungkin. Iya, bener banget. Kadang kita berasumsi orang lain tuh standarnya sama kayak kita. Padahal belum tentu. Dan ini bisa jadi sumber konflik ya, antar departemen misalnya, atau pas lagi rekrutmen, atau bahkan antara berbagai pihak lah, karyawan, pelanggan, pemilik saham. Nah, yang menarik, justru karena sifatnya implisit, nggak diomongin, dan datangnya dari latar belakang yang beda-beda, ya bentrokan itu hampir pasti terjadi. Pas harapan ketemu realita, jedar gitu ya. Iya benar. Kayak ngarepin orang lain bisa baca pikiran kita ya. Nah, persis. Sesuatu yang mungkin kalau di level personal jadi drama kecil sehari-hari, di organisasi ini bisa jadi masalah gede. Bikin stres, bikin kecewa. Padahal sebetulnya Bisa dicegah ya. bisa banget dicegah kalau dari awal dikelola. Oke, kalau itu masalahnya, pasti Covey nawarin solusi dong ya. Apa nih resepnya biar ekspektasi yang sering keruh ini jadi jernih? Tentu ada. Solusinya itu ya tadi, bikin harapan-harapan ini jadi eksplisit, jelas gitu. Lewat apa? Ya lewat kesepakatan kinerja menang-menang itu. Oke, Tapi ini penting ya, ini bukan sekedar job description biasa loh, bukan cuma daftar tugas. Ini lebih dalam. lebih dalam gimana tuh maksudnya? Apa bedanya sama, katakanlah, daftar tugas atau target KPI yang biasa kita lihat? Bedanya signifikan. Kesepakatan ini pertama dirancangnya secara sinergis. Artinya, dibangun bareng-bareng lewat kolaborasi, bukan satu pihak bikin, terus pihak lain tinggal terima. Tujuannya, biar kedua belah pihak ngerasa menang. Win-win. Oke, sinergis dan win-win. Terus? Terus ada 3 pilar penting nih. Pertama, fokusnya harus jelas ke hasil yang diinginkan. Hasilnya apa, ukurannya gimana. Bukan ngawasin caranya atau metodenya detail banget. Kasih ruang gerak. Jadi fokus ke apanya bukan bagaimananya secara kaku ya? Tepat. Kedua, bangun kesepakatan ini bareng-bareng. Pastikan ada pedoman yang jelas, tapi juga fleksibel, nggak kaku. Dan yang penting juga, pastikan sumber daya yang dibutuhin itu ada dan disepakati. Jangan ngasih target tapi nggak ngasih senjatanya kan? Masuk akal. Sumber daya ini krusial. Terus yang ketiga? Ketiga, soal akuntabilitas. Harus adil. Standar kinerjanya gimana? Konsekuensinya apa kalau tercapai atau nggak tercapai? Baik positif maupun negatif, itu harus dipahami dan disetujui bersama dari awal. Dan ini perlu didukung juga sama sistem dan struktur organisasinya. Wah, ini benar-benar mengubah cara pandang ya. Jadi bukan lagi model perintah dan kontrol yang top-down gitu, tapi lebih ke membangun pemahaman bersama. Tentang apa sih hasil yang kita mau capai bareng-bareng, kenapa ini penting buat semua, dan gimana kita bisa saling dukung buat ke sana. Persis, kita balik lagi deh ke contoh Fred dan Bob tadi. Konflik mereka itu kan muncul karena soal ekspektasi otonomi baru, si Fred itu nggak dikelola pakai kerangka yang jelas.
nggak ada kesepakatan eksplisitnya. Jadi menggantung gitu ya ekspektasinya. Iya. Nah, kesepakatan menang-menang ini yang jadi jembatannya. Justru kesepakatan inilah yang ngasih struktur biar empowerment atau pemberdayaan itu bisa jalan beneran. Kok bisa? Bukannya kesepakatan itu malah membatasi? Justru enggak, karena ada kejelasan batas, tujuan, pedoman yang disepakati bareng, orang jadi merasa aman dan bebas buat bertindak mandiri di dalam koridor itu. Jadi ini nyimbangin antara kebutuhan organisasi buat kontrol sama kebutuhan individu buat otonomi dan ya supervisi diri sendiri. Oke, saya mulai nangkap. Jadi ini bukan lagi milih kontrol atau otonomi, tapi gimana caranya menciptakan kontrol melalui otonomi yang bertanggung jawab. Dan kuncinya ya di ekspektasi yang super jelas dan disepakati bareng itu. Paradigma atau jadi dan, gitu ya? Tepat sekali. Dan ini membawa kita ke refleksi yang penting nih buat Anda yang mendengarkan. Coba deh pikirin, di area mana dalam hidup Anda sekarang, entah itu profesional di kantor atau pribadi di rumah, mungkin ada gesekan atau masalah yang akarnya jangan-jangan dari ekspektasi yang nggak terucap ini. Pertanyaan bagus tuh. Coba Anda bayangkan sejenak, gimana kalau Anda coba proaktif bikin ekspektasi di area itu jadi lebih eksplisit? Obrolan kayak apa ya yang perlu Anda lakukan? Terus, kira-kira perubahan apa yang mungkin muncul? Apa artinya ini buat langkah praktis Anda ke depan? Ya, pada intinya sih, ekspektasi yang dibiarin implisit, yang nggak diomongin, itu udah kayak resep pasti buat munculnya masalah. Covey ngejak kita buat secara sadar, secara sengaja mengelolanya, bikin jadi eksplisit. Caranya, ya lewat komunikasi yang sinergis tadi, dan kesepakatan menang-menang. Ini fondasinya buat hubungan yang lebih kuat, hasil yang juga jauh lebih baik, dimanapun itu. Oke. Nah, sebagai pemikiran penutup nih untuk Anda bawa pulang, kalau kita udah tahu nih betapa pentingnya kejelasan ekspektasi ini buat cegah konflik, buat bangun kepercayaan, kenapa ya kok kita sering banget menghindarinya? Apa ya kira-kira ketakutan di baliknya? Ketakutan apa yang bikin kita kadang-kadang malah lebih milih, ya udahlah ambigu aja walaupun mungkin nyakitin daripada harus menghadapi kejelasan yang mungkin di awal terasa menantang. Coba deh Anda renungkan.